Tuhan mau supaya kita, khususnya buat Pedro dan Vina, bagaimana supaya kita tetap menjaga anggur yang hidup, anggur yang baik yang berasal daripada Kristus Yesus. Yaitu kita harus betul-betul melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Pedro dan Vina betul-betul melihat bahwa awalnya pasti kita bisa merasakan anggur yang baik dulu. Habis anggur yang baik kita pasti merasakan anggur yang tidak baik. Tetapi yang terbaik itu Tuhan mau supaya kita merasakan selama-lamanya. Jadi awal yang baik dulu, artinya bahwa masa pacaran kita gak bisa bilang begini, wah ibu saya sudah pacaran sudah 10 tahun, sudah 5 tahun, sudah 2 tahun, gak ada jaminan. Karena apa firman Tuhan katakan yang baik dulu dirasakan, kalau masih pacaran yang indah-indah dulu, betul? Yang manis-manis dulu, karakter sebenarnya belum dikeluarkan. Habis yang baik ketika masuk dalam pernikahan penuh, ingat 5 tahun baru masa perkenalan. Selesai yang baik, firman Tuhan katakan yang tidak baik itu baru dirasakan. Semua karakter-karakter buruk itu akan dikeluarkan. Amin. Pedro dan Vina belum dikeluarkan semuanya. Pedro belum bisa tahu tentang karakter kita, begitu juga dengan Vina. Tetapi biarlah kita betul-betul, Vina dan Pedro betul-betul mau supaya bagaimana caranya supaya rumah tangga tetap dalam penyertaan Tuhan. Bagaimana supaya rumah tangga tetap harmonis dalam Tuhan. Ingat firman Tuhan mengajarkan kepada khususnya buat Pedro dan Vina bagaimana tentang pernikahan. Karena itu bagaimana di dalam sebuah pernikahan ada penyertaan Tuhan dan ada mujizat Tuhan. Amin. Kalau kita mau melihat ada penyertaan Tuhan, ada mujizat Tuhan, bukan berarti dalam rumah tangga tidak ada persoalan. Persoalan itu selalu ada. Tetapi bagaimana supaya Pedro dan Vina bisa menikmati penyertaan Tuhan, bisa menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Belajarlah sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, ketika di dalam sebuah pernikahan, lalu tiba-tiba anggur mereka habis. Ini di dalam sebuah pernikahan, dalam perjalanan sebuah pernikahan pasti diperhadapkan dengan persoalan. Tetapi ingat, perhatikan di sini bagaimana tindakan Maria ketika ia melihat persoalan di dalam sebuah pernikahan. Tindakan Maria yang pertama yaitu ia menaruh pengharapan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Amin. Betul-betul apapun persoalan, ingat baik-baik yang namanya pengharapan. Firman Tuhan katakan itu seperti tahu. Tahu itu apa? Tahu itu seperti jangkar. Yesus memberikan perumpamaan bahwa ketika sebuah kapal itu berlabuh di tengah laut, lalu jangkar itu diturunkan dan berpaut dengan batu atau karang sehingga ketika hujan badai apapun, kapal itu tidak bisa berpindah-pindah. Kenapa? Tentang Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan bagaimana membangun sebuah rumah tangga dalam dasar yang kuat, yaitu harus dibangun di atas batu. Di atas batu artinya bahwa harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran ada Yesus Kristus yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya ketika persoalan datang, ingat kita harus menaruh pengharapan, harus berpaut sepenuhnya kepada Kristus, bukan kepada orang lain. Ingat, tanggung jawab paling Tuhan percayakan masing-masing kepada Pedro dan kepada Vina. Gak boleh ketika ada persoalan lalu kita langsung libatkan. Wah, kayaknya mama harus melakukan ini, kayaknya papa harus melakukan ini. Kalau gak bisa lagi, kita telepon tetangga atau kita telepon orang lain. Bagaimana listrik saya mati? Bagaimana air saya mati juga? Bagaimana pembayaran uang sekolah? Bagaimana pembayaran kontrakan? Ingat baik-baik, Tuhan memberikan tanggung jawab masing-masing. Amin. Kita gak bisa menyuruh orang lain untuk memikul salib kita. Karena Tuhan mau tanggung jawab itu kita harus bertanggung jawab dengan sepenuh ketika kita masuk dalam pernikahan penuh. Ada amin? Pedro dan Vina. Yang kedua, kita perhatikan bagaimana sehingga di dalam sebuah pernikahan dijumpai ada penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan. Yaitu yang kedua, Maria bertindak, ia memiliki iman yang percaya sungguh-sungguh. Walaupun Tuhan Yesus katakan begini, Ibu, waktuku belum tiba. Karena mujizat pertama yang Tuhan lakukan yaitu di dalam pernikahan di Kana ini. Tuhan Yesus katakan, Ibu, waktuku belum tiba. Tapi apa? Apakah Maria putus asa? Belum. Maria bilang, bagaimana ya? Aduh, bagaimana? Tidak, Maria tetap katakan kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan olehnya itu harus lakukan. Ingat, Maria tidak patah semangat. Sekali yang percaya bahwa Yesus memberikan
luar biasa. Amin. Kita harus tetap percaya walaupun kita melihat situasi yang benar-benar tidak memungkinkan hal itu terjadi. Tetapi Tuhan tahu harus percaya. Ketika Pedro dan Vina nanti masuk dalam rumah tangga pernikahan kurus, ada masalah mungkin sakit penyakit, masalah ekonomi, tiba-tiba Pedro di PHK, ingat bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik. Asalkan kita menaruh harapan, menaruh iman kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jangan ketika Tuhan kasih uji, langsung kalah kabur, langsung lari kemana-mana, langsung pusing keliling. Ingat, Tuhan mau supaya kita harus beriman kepada Tuhan. Siapa? Seperti Hizkia, walaupun kedaulatan Tuhan, dia katakan, Nabi Yesaya pergi kepada Hizkia, katakan bahwa ia harus mati. Aku tidak akan menyembuhkannya. Katakan, bilang kepada keluarganya, berikan pesan yang terakhir. Kenapa? Karena Hizkia akan segera mati. Ketika Hizkia mendapatkan pesan Tuhan dari Yesaya, apakah Hizkia langsung begini? Ya, aku siapkan. Tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia langsung berbalik dan menangis. Dia meminta belas kasihan. Ketika ia meneteskan air matanya, lalu Tuhan berkata, walaupun kedaulatan Allah bahwa harus mati, tapi mana ada iman yang sungguh-sungguh, sehingga langsung Tuhan katakan, Yesaya cepat-cepat pergi ke Hizkia, katakan 3 hari lagi aku akan menyembuhkannya, aku akan memberikan dia umur. Tuhan mau di dalam pernikahan kudus bukan sekadar kita menjalankan, tetapi kita harus melakukan aturan Tuhan supaya kita selalu melihat penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan selalu kita nyatakan di dalam pernikahan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita, Pedro dan juga tidak tetap melihat penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam rumah tangga yang akhir, yaitu ingat kita harus tetap taat kepada Tuhan. Ingat ada tiga fase ketika Tuhan Yesus katakan, Ibu, waktuku belum tiba. Kalau pada saat itu Maria bilang begini, ya sudahlah, selesailah kita. Tetapi apa? Maria katakan kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan olehnya, engkau harus lakukan. Kira-kira kalau pelayan-pelayan tidak taat dengan perkataan Maria, kira-kira mujizat itu pasti terjadi? Tidak mungkin. Tidak sampai di situ juga. Tuhan Yesus katakan, kumpul semua tempayan-tempayan. Ada berapa tempayan? Ada 6 Tuhan. Silakan ambil air, masukkan ke dalam tempayan. Harus full engkau taruh. Kira-kira yang kedua perintah Tuhan, kalau pelayan-pelayan tidak taat, kira-kira bisa terjadi mujizat Tuhan? Gak bisa. Bukan cuma sampai di situ saja. Kalau pikir kalau pelayan-pelayan tidak taat, siapa sih orang-orang tiba-tiba datang suruh yang aneh-aneh? Tapi pelayan-pelayan tetap taat. Ingat, pelayan-pelayan berbicara kepada saudara dan saya, ini kita sudah melayani Tuhan, kita harus taat. Amin. Tuhan tidak meminta suatu hal yang lebih. Tuhan meminta kita taat saja, jika kita akan melihat mujizat Tuhan yang nyata. Amin. Tuhan mau ketika Tuhan katakan lagi yang ketiga, silakan engkau harus mencedok air itu, bawa ke pemimpin pesta itu. Kalau yang ketiga perintah ini mereka tidak taat, mujizat itu nyata. Karena ada ketaatan sehingga mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan bahwa mujizat Tuhan itu selalu nyata. Ingat, biarlah iman kita taruh sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ingat, Tuhan mau supaya apapun yang terjadi, kita harus tetap mencari Tuhan. Ingat, buat Pedro yang terakhir saya tambahkan bagaimana supaya menciptakan sebuah rumah tangga yang bahagia, harus mengerti arti pengorbanan yang sesungguhnya. Berkorban waktu, perasaan, berkorban uang, berkorban tenaga untuk pasangan dan juga untuk Tuhan. Ingat, kita harus bisa berbagi waktu. Bukan cuma kepada pasangan kita saja. Kayaknya saya sudah menikah, hidup saya hanya berdua saja, sama anak saja. Kayaknya orang lain gak usah. Ingat baik-baik firman Tuhan katakan bahwa kita harus punya waktu bersama Tuhan. Kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kita harus punya waktu dengan Tuhan. Jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa egois, jangan kita merasakan ya sudah hidup gue, kenapa engkau harus urusan. Ingat baik-baik, ketika kita berada di dunia ini, tempat di dunia ini adalah tempat proses. Oleh sebab itu Pedro dan Vina harus berjuang
kedua, ingat, Kristus dalam 6 hari dia bekerja. Tapi ada 1 hari dia berhentikan apa? Dia mau membangun hubungan. Amin. Begitu juga dengan Pedro dan Sina, ingat baik-baik, selesai pernikahan ini, ambil waktu untuk mencari Tuhan. Keluarga ini benar-benar keluarga yang berkah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita begitu kita dengan baik-baik. Tuhan berikan kita semangat. Amin. Tuhan berikan kita mujizat. Masalah cuma satu. Tapi yang kedua, hanya Tuhan mau kita mujizat. Amin. Dan kita melihat kita harus mencari Tuhan. Karena tanpa Tuhan tidak jalan. Tanpa Tuhan tidak jalan. Tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, 3 poin lagi saya tekankan khususnya Pedro dan Sina. Bagaimana supaya Pedro dan Sina tetap melihat penyertaan Tuhan selalu nyata, mujizat Tuhan selalu nyata. Yaitu yang pertama, ingat, taruh harapan sepenuhnya ketika ada persoalan itu hanya kepada Tuhan. Yang kedua, harus beriman, tetap percaya. Ingat, uang bukan segalanya, tapi iman yang teguh kepada Kristus adalah segala-galanya yang bisa kita lewati sehingga kita bisa melihat mujizat Tuhan. Dan yang terakhir, ingat, berjalan dengan ketaatan Tuhan. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan? Yaitu kita harus punya waktu bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan.